Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di live streaming saya ya. Pastinya di sini ya, tentunya saya akan membahas suatu permasalahan di mana permasalahan ini sering sekali ya ada pada DM saya, chat pada video-video yang saya unggah di Instagram saya, di TikTok saya, bahkan di media sosial saya, bahkan juga kisah ini ya sebenarnya ada juga yang pernah mengalami beberapa klien saya ya. Jadi saya ingin membahas langsung adalah yang lagi viral, yaitu wanita yang memergoki suaminya dengan si selingkuhan ya. Mungkin dari bunda-bunda saat ini yang menonton ya live streaming saya, bahkan ketika saya yang membuat status ya di WhatsApp saya, pasti juga paham lah ya, ada video yang lagi viral ya waktu dekat ini, bahwa si wanita ini memergoki suami dengan si selingkuhannya, dan tidak main-main, si suaminya ini menggunakan mobil ya, dimana mobil itu hasil jeripayah si istri ya, untuk membawa pergi makan ya. Pada saat itu diketahuannya adalah di suatu resto ya. Jadi membawa si pelakornya ini ya, si orang ketiganya ini dengan mobil hasil jeripayah kerja keras istrinya ya. Dan saya tidak ingin membahas ini lebih lanjut ya, karena masalah ini memang cukup banyak terjadi ya, seperti yang saya katakan tadi, di DM saya dibanjiri juga dengan permasalahan seperti itu ya. Komen-komen dari bunda-bunda semuanya yang mungkin sudah follow saya ya, subscribe saya, dan ketika ada sesuatu yang tertrigger dari konten-konten yang saya sajikan juga komen di situ ya, saya membacanya satu persatu, tapi mohon maaf sekali saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Dan juga mungkin chat yang masuk pun ya, dan juga klien saya yang memaharkan sarana atau bimbingan dari saya pun juga memiliki permasalahan yang sama, istilahnya bekerja keras demi keluarganya agar harmonis ya, tidak kekurangan dari segi finansial, malah suami asik jalan dengan orang ketiga, dimana menggunakan mobil ya, istilahnya di sini dari jeripayah si istri ya. Dan yang saya titik beratkan di sini adalah ya, yang saya lihat di sini adalah ketika si wanita atau si istri sah ini tanya pada suami, melabrak suami ya, suami hanya bisa bilang aku yang salah. Sebenarnya dari kasat mata ya, si suami itu tahu kalau si suami ini memang salah, tapi kenapa kok masih dilakukan ya? Karena rasa cintanya pada si selingkuhan ini. Dan mungkin secara kasat mata ya, orang-orang masih mengira ya karena sudah main hati. Tapi kalau dari saya melihat auranya dari si suami dan juga si pelakor ini, ada energi ya, ada energi khusus yang istilahnya menggerogoti suami, yang membuat suami ini hilang akal sehatnya ya, selingkuh, tidak menghargai istrinya, bahkan sampai-sampai dia bilang kepada istrinya dia yang salah dan tidak mau atau membela si pelakor tersebut atau si orang ketiga tersebut ya. Dan di sini juga sebenarnya banyak sekali ya si orang ketiga ini ya, yang ingin menguasai hati dari targetnya atau suami orang lain menggunakan cara-cara yang tidak halal, seperti menggunakan sihir, pelet, guna-guna, supaya bisa menguasai batin dan pikiran dari suami.
Karena pada dasarnya ya, orang yang terkena pelet, guna-guna atau sihir pemisah itu tidak sadar bahwa dirinya sedang terkena sihir pemisah tersebut. Dan biasanya di sini ya, orang tersebut akan membela mati-matian si orang ketiga itu atau si pengirim dari sihir pemisah ini. Sehingga seakan-akan ya, suami benar-benar cinta mati. Tapi tidak kasat mata di sini ada sihir pemisah atau energi yang Anda sebut guna-guna, pelet ya atau sebagainya yang sudah menguasai jiwa dan raga dari si suami ya. Sehingga di sini si pelakor seolah-olah tidak berdaya. Dan yang ada adalah si istri ini memiliki citra buruk di hadapan suami. Ya, tapi sebelum itu ya, saya ingin bahas di sini adalah tanda-tanda suami itu terkena pengaruh pelakor. Ya, pengaruh pelakor itu apa saja? Tipu daya dari mulutnya yang manis ya, kemudian adanya tadi ya yang tidak kasat mata, sihir pemisah ya, yaitu guna-guna, pelet, apapun itu ya sejenisnya yang tujuannya adalah memisahkan antara istri sah dengan si suami ini ya. Yang pertama di sini, kalau Anda belum sadar ya, segera di sini waspadai betul bahwa orang yang terkena sesuatu itu biasanya sikapnya perlahan-perlahan berubah ya. Dan terkadang ya banyak sekali klien saya di sini tidak sadar bahwa sebenarnya kejadiannya itu udah lama. Dari sifatnya yang berubah itu sebenarnya sudah lama. Tapi secara globalnya adalah sampai suami pergi dari rumah ya, sampai suami itu tidak sadarkan bahwa dia miliki anak dan istri ya. Itu adalah gongnya, istilahnya di sini adalah tujuannya ya, tujuan besarnya di sini baru kelihatan adalah setelah suami pergi dari rumah atau menalak sang istri. Tapi Anda di sini bunda-bunda semuanya harus perlu waspadai kalau suami itu perlahan-lahan sikapnya mulai berubah. Oke. Dan kemudian suami jadi tertutup. Di sini tidak saya sarankan suami tertutup itu karena memang sikap suami dari awal pertama seperti itu. Itu berbeda ya. Ya. Tapi kalau dari awal mula Anda menikah dengan suami-suami seterbuka itu dengan Anda dan kemudian tiba-tiba tertutup, pasti ini ada sesuatu. Karena yang namanya suami itu ya mencintai istrinya ya, dia akan seterbuka mungkin dalam berkomunikasi, dalam ngabarin Anda ya, dia di mana saja tanpa Anda perlu di mana sih ya, ngapain aja sih. Dia tidak akan menutupi keadaannya ada di mana dan sedang apa yang ada dilakukannya saat ini ya, kalau tidak ada sesuatu. Tapi kalau misalnya dari awal itu ya sudah tertutup ya, memang berbeda. Kalau seperti itu memang dari dianya memang orang yang tertutup, itu berbeda ya. Nah kemudian yang ketiga, sikapnya itu seolah-olah sedang puber kedua ya, seperti bucin-bucinnya remaja. Pasti tahu dong ya, ibu-ibu semuanya mungkin saat pertama kali deket sama suami itu, saat perkenalan dengan suami, bucinnya kayak gimana sama si suami ya bunda, dan itu suami juga bucinnya gimana sama bunda, itu akan terlihat seperti itu. Dan kemudian pada saat ada sesuatu masalah ya, atau ada sesuatu yang diperdebatkan, di sini selalu menyalahkan sang istri, seolah istri itu penyebab semuanya. Padahal istilahnya ya, kita adanya beda pendapat itu ya harus diselesaikan kedua belah pihak dengan cara yang tenang dan damai. Tapi kalau di sini tidak ada penyelesaian dan malah menyelesaikan sepihak dengan cara menyalahkan sang istri,
yang dulunya tidak seperti itu, ya, ini berarti kan memang ada perubahan juga. Nah, perlu Anda waspadai ya kalau sikap suami ini berubah. Dari awal yang saya katakan di sini adalah bedakan ya, pada saat awal pernikahan itu ketika suami itu menyelesaikannya dengan cara terbuka dengan Anda ya, dengan cara yang lebih tenang, sekarang mulai menyalahkan istri, itu memang berbeda ya. Tapi kalau misalnya dari awal ya sudah egonya tinggi, keras kepala, makin kesini makin jadi, yaitu karena mungkin sifat dasarnya beliau seperti itu. Ini tidak bisa disamaratakan dengan suami ini terkena sihir pemisah atau tidak, ya, karena sifat dasar seseorang itu akan terlihat, ya, cepat atau lambat, ya. Nah, kalau misalnya dari awal Anda sudah merasakan suami keras kepala, egonya tinggi, ya, itu bukan berarti dia sedang terpengaruh energi negatif, bukan berarti seperti itu juga, ya. Mungkin ada penyelesaian dari sikap masa lalunya yang membuat dia seperti itu, dan itu perlu memang komunikasi juga. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, seperti yang saya katakan di awal tadi, pada saat si istri melabrak suami ya, dan kemudian suami membela selingkuhannya sampai mati-matian ya, malah justru memarahi sang istri atau malah justru membela si pelakor itu mati-matian dan menyalahkan semuanya salah suami ya. Bisa jadi di sini ya, si pelakor ini main cantik. Dia sudah menguasai jiwa dan pikiran suami sehingga seolah-olah suami itu bucin sama beliau. Ya. Sebenarnya banyak sekali Bunda ciri-cirinya ya, dan seperti yang ada di video saya juga, dari sisi Bunda juga seperti itu ya. Ketika suami ini sedang terkena sihir pemisah ya, energi negatif dari si pelakor tersebut, bahkan dari Anda pun juga akan terkikis. Anda selalu memiliki rasa cemas, rasa was-was tanpa adanya tujuan atau maksud khusus ya, dan kemudian di sini sering mimpi buruk. Kemudian ada keadaan-keadaan janggal yang membuat Anda itu merasa lebih takut dari sebelumnya. Nah, ini ya biasanya yang dialami oleh si istri. Karena pada dasarnya ya, energi negatif itu dikirimkan memang tujuannya untuk si suami, untuk dikuasai ya pikirannya, jiwanya dengan si pelakor ini. Tapi nanti ya, bukan hanya energi tersebut dirasakan oleh suami saja, tapi dari si istri pun juga seperti itu, akan terkikis rasa pedenya ya. Kadang-kadang di sini lebih sulit untuk sholat juga ya, karena ketika Anda goyah dengan iman Anda, maka akan dengan cepat, akan dengan mudah ya masuk energi negatif ke diri Anda dan akan mudah dikuasai, sehingga nampaknya di sini Anda itu di hadapan suami itu tidak ada daya tariknya sama sekali, bahkan suami itu gak mau deket sama Bunda saat ini. Nah itu sudah pada fase yang sangat berat ya, dimana energi negatif itu sebenarnya sudah menguasai Anda juga, dan istilahnya suami sudah siap untuk direbut oleh si pelakor ya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk masalah tersebut memang penanganannya berbeda, tiap klien itu berbeda-beda ya. Ada yang memang di sini saya bantu untuk menguatkan fondasi si istri terlebih dahulu. Ada yang di sini saya bantu untuk memperluas pikiran positif dari si istri ya, sehingga di sini si istri itu harus maklum bahwa suami itu sedang terkena energi negatif dari si pelakor, atau ada orang lain yang membuat hubungan itu tidak nyaman. Nah, di sini harus diperluas terlebih dahulu bahwa ketika
sedang sakit istilahnya si suami ini, ya kita tidak boleh menyalahkan si suami, tidak boleh menyudutkan si suami, justru kita rangkul. Ya, di sini kita imbangi ya, apapun yang dilakukan suami kita harus peka. Oh, suami sedang sakit, suami butuh arahan dari aku ya, butuh ada aku di sampingnya. Dan itu memang tidaklah mudah ya, perlu usaha yang besar untuk menuntun suami Anda sehingga tersadarkan kembali. Semua kembali lagi ya, ada juga yang tidak tahan dengan sikap suami, dan kalau dihitung-hitung dimana kok mudorotnya juga lebih gede ya, Anda juga tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, Anda juga tidak bisa bersabar untuk itu ya, Anda bisa untuk berpisah dengan damai. Karena tiap klien itu berbeda-beda, kondisinya juga berbeda-beda. Jadi saya pun untuk mengatasi permasalahan tersebut tidaklah pukul rata, harus melihat kondisi sekelilingnya juga. Ya. Dan kalau misalnya ada permasalahan ya, Anda sudah tahu bahwa si pelakor ini Bun yang membuat suami saya seperti itu berubah. Nah, di sini alangkah lebih baik Anda jangan menyudutkan suami atas kesalahannya, jangan melabrak si pelakor dan sampai menjambak, sampai anarki seperti itu, jangan pernah. Karena itu semua yang nanti akan jadi bumerang Anda. Istilahnya Anda itu sudah tidak ada daya tariknya lagi sama si suami, tidak ada lagi baik-baiknya di hadapan suami, Anda melakukan tindakan seanarki itu, sejahat itu istilahnya ya. Padahal kalau kita lihat dari segi manapun ya namanya selingkuh tidak dibenarkan. Tapi saat ini si suami kan lagi bucin-bucinnya. Jadi kalau misalnya suami merasa orang yang dicintainya saat ini sedang terancam, dia justru akan tambah membenci orang yang istilahnya melabrak dia ya, bahkan sampai di sini menjambak seperti itu. Dan itu juga nanti akan menghina istri ya, sampai di sini akan mengancam istri, bahkan ya kasusnya yang lebih parah adalah langsung menceraikan istri di hadapan si pelakor ini. Dan itu mungkin akan menghargai akan istilahnya apa ya, harga diri istri tidak ada lagi di hadapan si pelakor. Nah, kita main cantik Bunda ya, jangan sampai apa yang dilakukan suami saat ini ya, dan kemudian Anda melakukan tindakan gegabah membuat Anda ya tidak ada harga dirinya, bukan hanya di hadapan suami tapi sama si pelakor ini. Nah, apa yang perlu Anda lakukan di sini adalah Anda harus menggunakan cara cerdas. Nah, cara cerdasnya itu bagaimana? Cara elegannya itu seperti apa untuk mengembalikan cinta suami Anda? Ya, sehingga istilahnya ya sama si pelakor ini cuma sementara Bun. Tapi istilahnya ke depannya sama saya. Oke, yang pertama di sini ya, jangan naikkan ekspektasi Anda untuk merubah sesuatu sikap orang lain sesuai dengan keinginan Anda. Ya, tapi adalah pilih standar yang serendah-rendahnya ekspektasi Anda. Yang penting di sini apa yang Anda lakukan itu sudah setulus Anda mungkin, seikhlas Anda mungkin. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, niatkanlah kepada ibadah. Pernikahan ini kan memang ibadah ya, yang mengajarkan kita kesabaran, yang mengajarkan kita kemandirian ya. Maka dari itu, apapun yang harus dilakukan saat ini, ya lakukan seikhlas mungkin, tanpa balasan suami, tanpa ucapan terima kasih dan rasa sayang suami. Tapi selagi Anda bisa, lakukan yang terbaik. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini perlu ketika
Anda menghadapi suami, kendalikan emosi Anda terlebih dahulu. Karena maka dari itu ya, ketika Anda tahu suami selingkuh, jangan langsung labrak, jangan langsung nyalahin, menyudutkan. Tapi cari situasi yang tepat di mana hati Anda itu sudah siap, sudah beradaptasi ya. Dan kemudian ketika ngobrol sama suami, harus tahu timingnya. Saat suami itu lagi happy, saat suami itu lagi nggak capek-capeknya ya. Untuk ngobrol yang penting-penting seperti ini. Dan kemudian ya, apapun yang dilakukan suami ya, ketika kita menasihati suami pada saat suami lagi bucin ya, lagi dikuasai energi negatif ya, pasti di sini akan banyak sekali ya kata-kata dari suami itu yang menyakitkan hati Anda. Jangan mudah menyerah. Perluas pikiran Anda, bahwa suami itu sedang sakit ya, dan penyakit ini tidak kasat mata, maka saya harus bertahan untuk mendampingi suami. Jadi apapun yang dikatakan suami, ya udahlah, bodoh amat lah, itu penting. Karena kalau apa yang dikatakan suami Anda dengarkan, terus Anda kemudian rasakan dalam hati, pikiran Anda, yang ada kecewa, nangis, Bun. Jadi saya minta jangan mudah menyerah. Apapun yang Anda lakukan saat ini, apapun dari sikap dari suami, feedback suami kepada Anda, sejahat apapun itu, jika Anda ingin bertahan, lakukan yang terbaik. Oke? Dan kemudian gak usah ngepoin suami sama si pelakor. Itu untuk apa? Untuk kedamaian diri Bunda, kebahagiaan Bunda ya. Karena bagaimanapun ya, kita paham kebahagiaan itu ada pada kedua tangan kita dan kedua kaki kita. Sudah cukup. Kebahagiaan itu bukan pada orang lain, bukan pada suami, bukan pada anak, bukan pada kekayaan, tapi kepada dari cara kita bersyukur dengan keadaan yang ada saat ini. Oke? Main cantik Bunda. Jangan pernah ngepoin suami sama si pelakor. Kalau Bunda ngepoin terus suami sama si pelakor, yang ada di sini fokus suami adalah dendam. Bagaimana caranya untuk melampiaskan dendam Anda sama si pelakor, biar si pelakor ini mati, atau biar si pelakor ini apa, biar si pelakor ini sakit atau bagaimanapun. Itu yang membuat Anda nanti susah beribadah, fokusnya susah. Dan ketika Anda melakukan aktivitas-aktivitas lain, yang ada di pikiran Anda adalah suami sama si pelakor ini. Jadi gak tenang, gak damai. Bahkan tidur pun ya, Anda bertemu sama si pelakor sama si suami. Karena Anda fokusnya di saat ini adalah si suami melakukan sesuatu hal yang buruk dengan Anda, dengan si pelakor ini. Ya, jadi itu yang menyebabkan Anda terluka, trauma. Bahkan ketika Anda sudah fokus sama si pelakor, sama si suami ya, yang melakukan kesalahan tersebut, itu menyakiti hati Anda sehingga di sini Anda semakin dendam. Justru itu bagus untuk si pelakor, si orang ketiga tersebut. Sehingga apa? Ketika si pelakor itu mengirimkan energi negatif untuk menguasai suami, justru akan lebih cepat untuk menguasai hati dan batin suami. Karena dari sisi Anda ini adalah memberikan peluang yang bagus untuk si pelakor ini untuk menguasai suami Anda saat ini. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan, Bu? Oke, ya saya bantu ini jawab ya. Terima kasih loh yang sudah bergabung di live streaming saya saat ini. Yang mau tanya-tanya mengenai masalah apapun dalam rumah tangga Anda, dalam sisi spiritualnya juga ya, saya bantu di sini di live streaming saya coba bantu jawab satu persatu. Silahkan ya, nggak usah malu-malu ya. Saya memberikan waktu untuk Anda untuk bertanya. Oke, di sini ada
halalu ya. Tetap istri di rumah nomor satu. Pas dijambak ya pelakonnya saya tinggalin, bawa istri pulang. Itu kalau saya sebagai laki-laki ya. Karena tiap pria itu berbeda-beda cara menangani permasalahannya, apalagi di sini ya dalam kondisi si suami itu sedang ada pengaruh ya, tidak kasat mata yang dikirimkan oleh si pelakor itu. Maka jawabannya bukan seperti ini. Kalau misalnya seseorang itu sedang bucin-bucinnya, justru akan menghalalkan bagaimana caranya ya untuk si pelakor ini agar tetap aman terlebih dahulu. Dan si istri biasanya yang sebagai korban disalahkan bahkan diceraikan. Ya, nauzubillahi min dzalik, seperti itu. Ada Dira Cantika, waalaikumsalam Bunda ya. Silakan kalau misalnya yang mau bertanya ya, saya berikan waktu Anda untuk menanyakan apapun. Terima kasih juga yang sudah bergabung saat ini ya. Oke. Ada Bunda Feni. Bun, boleh kita langsung chat suami pokok pakai nomor lain, cuma mau mastiin aja apa masih mau chat dengan perempuan lain ya. Oke. Bu Feni ya, apapun yang pernah Anda alami dengan suami, walaupun suami pernah berselingkuh sekalipun, jangan pernah ya cari-cari masalah Bun. Dengan Bunda chat pakai nomor lain ya, mengada-ada sebagai seorang wanita yang mau kenalan dengan suami. Kalau misalnya endingnya nanti suami itu menerima chat tersebut ya, istilahnya walaupun itu Anda ya, tapi Anda kan sebagai orang lain. Nah, ini nanti akan membawa prahara rumah tangga yang baru, membuka luka atau trauma Bunda yang pernah diselingkuhi oleh suami. Fokus Bunda adalah ketika yang ada di hadapan Bunda saat ini suami itu happy, suami itu bahagia sama Bunda, suami itu nyaman sama Bunda, ya udah itu cukup. Kalau masalah dia di lain tempat itu bagaimana, itu masalah lain. Karena bagaimanapun orang yang hidup di dunia ini ya pasti punya karmanya sendiri-sendiri, karma baik maupun buruk. Ya, apapun yang dia lakukan pasti nanti akan ada balasannya. Entah di dunia ini maupun nanti. Anda nggak usah capek-capek membalasnya sekarang. Karena pastinya di sini ya, ketika Anda dizolimi oleh seseorang, Anda akan mendapatkan hal baik di kesempatan lain, di kedepannya. Karena Anda memang pantas untuk itu. Istilahnya di sini, suami menzolimi Anda, suami berselingkuh bolak-balik ya, dan kemudian Anda menerima, Anda masih membimbing suami, memberikan arahan pada suami ya, dan kemudian ada saat waktu yang mana Anda sudah tidak sanggup lagi, Anda bercerai dengan suami Anda. Setelah Anda bercerai, Anda mendapatkan mungkin rezeki yang luar biasa dari apa? Dari finansial. Anda bisa memberangkatkan umroh orang tua Anda ya. Kemudian di sini Anda bisa membuat lini bisnis yang baru. Anda makin bisa membahagiakan orang-orang sekitaran Anda. Itu adalah istilahnya balasan yang baik ya. Balasan yang baik yang ada ketika Anda kemarin-kemarin mendapatkan kesedihan. Nah, suami bagaimana dengan si selingkuhan itu? Ya, walaupun Anda di sini berpisah karena Anda sudah tidak sanggup dengan kelakuan suami, pasti di sini ada balasan dari untuk suami Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, kita tidak paham. Karena itu kuasa Allah. Oke. Jadi Bu Feni, lebih baik saran saya ya, nggak usah macam-macam Bunda. Ya, berusaha yang terbaik aja yang ada pada diri Bunda saat ini. Kalau Bunda ingin happy, ingin cari berteman dengan
siapapun ya, menambah wawasan Anda, menambah skill Anda, boleh, nggak apa-apa. Yang penting apa? Niatannya positif ya. Kemudian ada istri Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga Bunda ya. Oke. Nah, kemudian di sini Bunda bisa buka aura kecantikan tingkat tinggi, bisa Bunda ya. Buka aura kecantikannya ini untuk apa? Untuk keharmonisan rumah tangga atau untuk rezekian? Semuanya berbeda ya. Nah, untuk tingkat tinggi biasanya saya sarankan ya buka aura dengan energi yang lebih kuat lagi, itu di cincin emas Kafifa yang saya gunakan saat ini atau kalung emas Kafifa Bunda. Nah, kebetulan di sini ya, karena Bunda Dira Cantika tanya seperti ini ya, mumpung nih ya saya punya promo sampai tanggal 15 Januari saja ya. Bunda Dira Cantika untuk buka aura kecantikan menggunakan cincin emas Kafifa ini bisa dengan mahar khusus hanya 5.600.000 rupiah saja dari 8 juta rupiah ya. Untuk kalung emas Kafifanya ya 10 juta dari 15 juta ya, hanya sampai tanggal 15 Januari. Dan sarana ini yang saya berikan kepada Anda, yang Anda maharkan kepada saya, itu sudah termasuk bimbingan secara berkala dengan saya ya, seperti booster energi, perkuat energi Anda. Kemudian di sini bimbingan secara berkala tentunya bisa melalui chat maupun video call. Jadi kalau Bunda butuh sesuatu untuk Bunda kuatkan ya, Bunda ingin, Bun rasanya hati ini lagi sedih banget Bun, suami gini sama saya. Nah, saya punya waktu untuk Anda, saya khususkan untuk Anda untuk kita booster energi lagi agar Bunda lebih tenang. Ataupun Bun, saya ini Bun ya, melalui chat aja ya Bun, saya bisa ya, saya bantu melalui chat WA. Jadi mahar yang Anda terima, yang Anda berikan kepada saya sudah saya sesuaikan juga dengan sarana yang saya berikan kepada Bunda, energi yang saya upayakan untuk permasalahan Bunda, dan juga bimbingan secara berkala yang saya berikan juga kepada Bunda, tentunya untuk keharmonisan rumah tangga Anda atau untuk tujuan-tujuan yang Anda inginkan. Ya, tentunya kembali lagi sarana ini merupakan filter untuk Anda ya. Untuk Anda lebih kuat lagi energi positifnya ya, aura Anda lebih stabil lagi ya. Dimana sarana ini hanya sebagai wasilah, kembali lagi ya. Segala upaya yang Anda upayakan bersama dengan saya ya, kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun Allah yang lebih tahu ya segala yang terbaik untuk kita. Kita maksimalkan dengan ikhtiar seperti itu. Nah, untuk ya tadi ada yang tanya juga, oke, Bun, untuk permasalahan yang Bunda ceritakan tadi, baiknya menggunakan sarana apa? Oke Bunda, jadi dari permasalahan tadi ya, suami terkena sihir dari si pelakor ini ya, kita main cantik aja ya, seperti pendekatan-pendekatan yang saya katakan tadi kepada Anda. Nah, kemudian ditambah dengan buka aura daya tarik serta buka aura positif Anda. Nah, untuk buka aura daya tarik dan buka aura positif ini bisa dengan dua cara, tatap muka maupun sarana buka aura jarak jauh. Nah, untuk tatap muka ada di Kudus, Jawa Tengah. Jadi Bunda bisa langsung chat asisten saya di 0811 296 8484. Tapi bagi Bunda yang ingin buka aura jarak jauh, bisa juga dengan penggunaan sarana buka aura dari saya yang tentunya sudah saya riadohi semua. Jadi sebelum saya kirimkan kepada Anda, saya tentunya butuh waktu untuk proses riadoh terlebih dahulu. Dan kemudian di sini untuk sarana yang cocok ya, untuk energinya adalah bisa gunakan sarana gelang Hafifah. Ya, bagi yang non muslim atau yang muslim bisa, atau yang bagi yang muslim yang ingin wirid terus terlebih dahulu ya, untuk menetralkan energi negatif yang ada pada rumah tangga Anda, bisa gunakan juga sarana tasbih Khafifah. Jadi sarana tasbih Khafifah dan gelang Khafifah ini memiliki energi yang sama
ya, untuk membantu menetralkan energi negatif yang ada pada hubungan rumah tangga Anda, serta membuat rumah tangga Anda itu nyaman. Dan sampai tanggal 15 Januari nanti ya, ada promo khusus Bunda. Jadi dari sarana gelang Khafifa dan sarana tasbih Khafifa yang maharnya 2.500.000 rupiah ya, Anda bisa maharkan 1.750.000 rupiah saja. Ya, itu sudah termasuk sarana audio untuk penyelarasan ya, parfum Aura Mahia untuk selalu terkoneksi energinya dengan saya, bimbingan secara berkala pula. Oke. Seperti itu ya. Oke Bunda, kalau untuk maharnya berapa Bunda? Oke, mahar apa nih? Mahar parfum Aura Mahia ya. Oke, untuk Bunda Dira Cantika, untuk mahar parfum Aura Mahianya 600.000 rupiah Bunda. Itu belum termasuk biaya pengiriman ya. Nah, saran saya di sini adalah ketika Anda lebih baik menggunakan sarana yang energinya lebih tinggi juga. Ya, lebih baik sarana tasbih ataupun gelang ataupun cincin dan lain sebagainya, itu sudah termasuk sarana parfum Aura Mahia juga Bun. Jadi karena energinya lebih tinggi ya, jadi upaya-upaya Anda yang Anda ingin riadohi juga, ingin maksimalkan juga lebih maksimal ya. Tapi kalau misalnya Bunda menginginkan parfum Aura Mahianya saja tidak masalah. Tapi kalau misalnya untuk sarana tasbih dan gelang tadi sudah termasuk parfum Aura Mahia. Oke? Oke, Masya Allah Bunda, syukron, jadi adem dengar bimbingan dari Bunda, barakallah ya. Ya, kalau misalnya memang ini bermanfaat untuk Bunda, terima kasih sekali sudah mendengarkan ya. Dan saya harapkan dari Bunda Feni ataupun bunda-bunda lain yang menonton saat ini juga diberikan manfaat yang luar biasa, karena bagaimanapun ya, yang namanya untuk meladeni suami yang lagi bucin sama orang ketiga ataupun sedang ada prahara rumah tangga, memang butuh didengarkan ya, butuh ada seseorang yang memang siap siaga untuk membimbingnya. Jadi silahkan bunda-bundaku semuanya, kalau misalnya Bunda ingin ya, ada teman curhatnya istilahnya, ada seseorang yang membimbing ya, ada yang bisa Anda curahkan, orang untuk mencurahkan semuanya ya, tanpa menjudge Anda ya, Anda bisa langsung chat saya ya, 0811-296-8484. Saya jadi pendengar dulu Bun, nggak masalah ya. Mungkin awal-awalnya ya Bunda Mama Keisha ya ingin mendengarkan dari saya terlebih dahulu ya, tips-tips, atau mungkin di kesempatan lain ingin istilahnya terapi menguatkan aura daya tarik Anda atau mengikat semua energi negatif dan menghempaskannya ya, dengan istilahnya mengikuti live streaming saya ini, Bunda berkenan untuk lebih mantap untuk konsultasi privat ya, semoga disegerakan ya, untuk siap dalam melakukan pemaharannya dan siap dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti bimbingan dari saya ya, tidak masalah, semua ada timingnya kok Bunda ya, saya percaya itu. Ibunda Mila terima kasih, emang senyaman itu bimbingan sama Mbak Rina ya, rasanya punya teman curhat, dikasih saran-saran tiap video call juga. Sejak pakai gelangnya, kata teman-temanku, aku jadi kelihatan segar. Alhamdulillah Ibu Mila ya, saya ikut senang sekali kalau Bu Mila merasakan manfaat positif juga ketika menggunakan sarana dari saya ya. Mungkin juga seperti itu Bunda, alhamdulillah juga banyak sekali klien-klien saya yang mungkin tidak nampak di sini ya, tapi karena konsultasi secara privat saya bimbing terus, merasakan manfaat positifnya sehingga beliau merasakan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Karena istilahnya di sini kuatkan fondasi dalam diri Anda sehingga Anda lebih mudah bersyukur ya, Anda mudah lebih merasa bahagia dengan keadaan diri Anda ya, tanpa Anda itu merasa bahwa kebahagiaan itu ada pada orang lain, karena memang sangat
susah sekali ya kalau misalnya kita terpacu dengan kebahagiaan kita hanya pada satu orang saja atau pada hal tersebut. Jadi ketika hal tersebut goyah atau orang tersebut goyah ya, itu akan menyakiti hati kita. Tapi ya semua kembali lagi ya, hidup itu ada prosesnya. Mungkin saat ini proses Anda tidaklah mudah, tapi saya percaya di kesempatan-kesempatan lain Anda bisa lebih percaya diri, lebih kuat lagi, lebih bisa bersabar lagi dan mandiri, menjadi pribadi yang lebih kuat ya. Karena sejatinya Allah memberikan ujian-ujian dalam rumah tangga untuk Anda saat ini ya, bukan hanya untuk melemahkan Anda, tapi untuk lebih menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Karena kedepannya akan ada hal-hal hebat ya yang terjadi pada Anda. Saya percaya itu semuanya. Mungkin seperti itu terlebih dahulu ya. Jadi bagi Bunda yang berkenan mungkin untuk mengikuti bimbingan saya dengan pemaharan buka aura sarana parfum Mahia ataupun gelang ataupun tasbih atau sarana lainnya, atau mungkin mau tatap muka dengan saya, boleh-boleh saja, silahkan chat di asisten saya di 0811 296 8484. Begitu saja terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak ya. Terima kasih yang baru bergabung ya. Mungkin di kesempatan lain bisa mengikuti live streaming saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.